Langsung kita ke narasumber pertama kita nih, yang berada sekarang ini lagi di Chiang Mai University. Ada Muhammad Khalid Wardana. Kepada waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk seminar kali ini ya, saya cuma ini saya share screen dulu ya. Oke, jadi kalau bisa dilihat di presentasi awal ini ada namanya slide presentasi yang namanya bekerja dan pendetailan. Di sini ini saya akan mencoba memaparkan gimana dunia kerja di Thailand dan gimana mungkin secara gambaran kasar sistem perkuliahan di Thailand seperti apa dan apa kiat-kiatnya kita untuk bisa kuliah di Thailand dan bekerja tentunya. Oke, kita mulai dengan dunia kerja di Thailand terlebih dahulu karena mungkin yang ikut seminar hari ini kebanyakan adalah mahasiswa dan mungkin kalian berpikir gimana caranya mau kerja di luar negeri. Nah, saya kebetulan sudah bekerja sejak 2013, jadi saya punya sedikit asam garam lah mengenai dunia kerja di Thailand seperti apa. Nah, apa motivasi kerja di Thailand? Kebanyakan orang mungkin berpikir kerja di luar negeri itu menarik untuk menambah pengalaman dan juga nilai plus di CV mereka. Nah, menurut saya di motivasi kerja ke Thailand itu, kita bisa melihat di sini ada 5 poin. Ya, pertama itu adalah karirnya mungkin tidak terlalu jauh dari Indonesia. Mungkin bagi teman-teman ada yang ingin kerja di luar negeri, mungkin bisa milih negara-negara di sekitar Indonesia terlebih dahulu, seperti misalnya Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand. Nah, pertimbangannya apa? Karena kalau kita sudah tidak terlalu jauh, kalau ada apa-apa kita bisa pulang dengan cepat. Seperti misalnya kasus COVID ini, kita banyak teman-teman dari Thailand yang mereka langsung bisa pulang Indonesia dengan cepat. Tidak ada prosesnya, tidak terlalu sulit. Atau juga mungkin ada yang kangen sama rumah, atau mungkin yang ingin belajar sama orang tuanya terus-terusan, jadi mungkin pertimbangannya adalah jarak yang lebih dekat. Yang kedua adalah budaya. Budaya mungkin di sini saya menekankan di Thailand ya. Kalau di negara kayak Malaysia atau Singapura, kebanyakan budaya mirip-mirip atau mungkin kita bisa mengasimilasikan diri kita dengan mudah. Nah, di Thailand sendiri budayanya adalah budaya yang agak berbeda dari budaya Indonesia, apalagi orang Aceh. Mungkin kita sama-sama di lingkup Asia, tapi mungkin ada beberapa budaya yang berbeda secara tradisi, lagu, gaya berpakaian, dan juga mungkin etos kerja juga berbeda. Selain itu ada juga yang menjadi gambaran paling umum adalah prospek karirnya itu yang lebih baik. Mungkin di Indonesia ada beberapa teman kita itu yang stuck atau mungkin terhambat di karirnya karena mungkin pengalaman dia itu tidak memungkinkan dia, karena mungkin kerjaan yang dia punya sekarang di Indonesia prospeknya tidak terlalu baik. Mungkin dia bisa lihat di negara lain, misalnya seperti Thailand. Thailand itu juga terkenal dengan pariwisatanya, pertanian, dan juga mungkin bidang medisnya sekarang. Dan mungkin itu pertimbangannya bagi teman-teman yang ingin ingin meningkatkan kualitas dirinya, mungkin meningkatkan karirnya, bisa milih ke Thailand. Nah, selain itu pilihan keempat adalah pilihan yang sangat umum untuk teman-teman yang ada di Indonesia, gaji dan biaya hidup. Mungkin ada teman-teman di sini yang berpikiran kalau kerja di luar negeri itu gajinya besar, tapi ada juga bilang gajinya besar, tapi biaya hidupnya juga besar kan, biaya hidupnya gitu. Sebenarnya kalau melihat ini mungkin ada benar karena mungkin kalau kita melihat contohnya di Malaysia atau di Singapura gajinya memang lebih besar, tetapi biaya hidupnya juga lebih besar. Akan tetapi kalau di Thailand saya melihat gajinya ini bukan besar untuk tingkat S1, mungkin sekitaran 5 dan 6 juta per bulan, tetapi biaya hidupnya tidak terlalu besar, mungkin hanya setengah dari 6 juta, mungkin 3 juta atau 2 juta, tergantung kemampuan kita. Dan juga selain itu yang terakhir adalah internasionalisasi diri. Mungkin kita sebagai pekerja asing di Thailand, kita mungkin akan gabung-gabung dengan mahasiswa ataupun masyarakat Indonesia yang di Thailand. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bisa jadi kita akan bergabung dengan komunitas ekspat atau teman-teman yang ada yang sesama internasional. Karena intinya kita juga ingin tahu pengalaman mereka gimana, motivasi mereka di Thailand gimana. Dan juga bagusnya adalah ketika kita di luar negeri, kita juga terhubung dengan orang-orang dari banyak negara. Jadi sekarang ketika saya di Bangkok, kita banyak sekali menemukan teman-teman itu yang berasal dari Timor Leste, dari Singapura, Jerman, Finlandia, dan mereka itu
bisa saling membantu lah, istilahnya networkingnya itu lebih baik. Nah, setelah kita tahu segala keunggulan dan apa saja yang menjanjikan di Thailand untuk bekerja, nah kita bisa mulai mencari pekerjaan yang ada di Thailand. Nah, ini saya menuliskan ada 5 website, terserah bisa dipakai yang mana, tapi kalau saran saya bagi teman-teman yang misalnya di S1 dan yang mau lulus, kita bisa mulai dengan jobstreet.com atau job.com atau jobstreet. Ini 3 website yang lumayan bagus untuk entry level atau pemula. Sedangkan LinkedIn.com itu lebih advance, tingkatnya lebih tinggi. Apalagi LinkedIn mereka meminta pengalaman kerja antara 5 sampai 10 tahun. Nah, setelah kita tahu websitenya dan kita tahu apa saja kita ingin bekerja di mana, kita harus mempersiapkan berkasnya. Umumnya semua berkas itu harus dalam bahasa Inggris dan ini adalah syarat mutlak. Kecuali beberapa perusahaan Thailand yang mengharuskan kita menyiapkan CV dalam bahasa Thai atau mungkin beberapa dokumen, tapi sangat sedikit perusahaan yang meminta dalam bahasa Thailand. Mereka inginnya minta dalam bahasa Inggris. Nah, apa saja yang penting? Yang pertama adalah kurikulum vitae ataupun resume. Ini simple saja sebenarnya. Beberapa perusahaan itu mereka mengharuskan mengirimkan CV secara spesifik atau resume, dan ini bisa dipelajari perbedaannya seperti apa. Karena kalau kita bisa mengirimkan dokumen yang benar, HR atau SDM juga akan senang. Yang kedua adalah transkrip nilai kuliah. Ini khususnya untuk kasus di ujian misalnya, kita harus mentranslate ke dalam bahasa Inggris. Bagaimana caranya? Kalau di saya ada 2 cara. Pertama, apakah kita bawa kepada tim resmi yang itu mungkin lebih mahal. Yang kedua adalah kita bisa mentranslate sendiri, tapi di bawah pengawasan ujian. Jadi intinya apapun yang kita terjemahkan itu akan dicek ulang dengan ujian. Dan ketika aplikasi letter, surat lamaran, itu kita bisa pelajari, bisa di Google, terus dengan teman-teman yang lebih paham. Jadi bahasa Inggris, nah, saya menekankan di sini TOEIC itu lebih baik dipakai dibandingkan IELTS. Kenapa? Karena TOEIC itu bahasa Inggrisnya lebih berputar di sekitaran dunia kerja dan juga tidak terlalu akademis, tapi dia lebih ke istilah-istilah teknis. Dan TOEIC itu yang dipinta antara lain mulai dari 550 sampai 900. Nah, kenapa saya tekankan lebih dari 700? Karena perusahaan itu umumnya memandang bahwa orang asing itu bahasa Inggrisnya bagus-bagus, sehingga kalau kita mengirim dengan standar yang kesamaan orang Thailand, kita akan kalah dalam bersaing. Yang kecil surat rekomendasi ini bisa dari dosen, bisa dari supervisor kita sebelumnya. Intinya adalah sebuah berkas ini juga kita harus melihat kepada syarat perusahaan tersebut, apakah mereka mengharuskan ini semuanya harus ada, atau mungkin ada syarat tambahan, atau mungkin tidak perlu dikirim semuanya. Nah, setelah kita mengetahui apa aja tadi, websitenya, berkasnya, kita apply kerja, dan kita juga harus mempersiapkan mental kita mengenai jika kita di Thailand seperti apa. Nah, di sini ada sebuah gambar yang isinya 10 perusahaan terbaik untuk di Thailand di tahun 2017. Nah, ini juga saya ambil dari website yang dipakai untuk melamar kerja, jobstv.com. Nah, di dunia kerja di Thailand agak berbeda dari Indonesia, tapi tidak berbeda secara signifikan. Misalnya seperti kompetisi antar karyawan. Karyawan di Thailand itu umumnya kerjanya mirip-mirip kan orang Indonesia secara etosnya. Apalagi saya di bidang administratif, saya memahami sekali bahwa mereka lumayan santai, tidak terlalu kita seperti orang Indonesia, tapi mereka sangat-sangat peduli dengan detail yang ada. Dan juga mereka menuntut kecakapan ide dan kreativitas dalam kerja. Nah, kemudian kalau kita minum, mungkin bagi teman-teman yang pernah mengikuti seminar serupa, kita mesti mendengar namanya Nomika, itu pesta minum. Nah, di Thailand juga ada kejadian yang sama, dan mungkin tidak separah seperti Thailand. Nah, itu kerja tadi saya jelaskan, mereka lebih santai, mereka kerja tidak terlalu terburu-buru, mungkin lebih santai daripada pekerja Indonesia. Tapi santai mereka pasti akan menyiapkan keputusan bekerja tepat waktu. Itu yang saya salut di sini. Mungkin mereka kelihatan santai, tapi mereka sangat-sangat produktif di belakang kita, dan itu bisa jadi sebuah bentuk kompetisi yang mungkin terselubung. Nah, tangkap visual dan kontrasan slow life ini mungkin nanti saudara itu bisa menjelaskan lebih, karena saudara itu sekarang kerja di Shanghai yang mungkin lebih jauh dari
yang tidak terlalu sibuk seperti Bangkok. Setiap orang Thai pada pekerja asing, seandainya kita orang Indonesia bekerja di Thailand, mereka memandang kita lebih seperti orang Jepang atau Malaysia dan Singapura, karena mungkin kita bisa bahasa Inggris yang lebih bagus dan juga kita termasuk orang yang lebih kreatif dan lebih rajin. Nah, Thailand atau Western Minded ini ingin saya tekankan di sini, ada beberapa perusahaan Thailand yang mereka itu sangat-sangat Thai-minded. Maksudnya adalah sebagus apapun bahasa Inggris kita dan sebagus apapun bahasa Inggris mereka, kalau misalnya mereka menggunakan Thai-minded, maka pola kerja mereka terapkan akan sangat-sangat hierarki dan akan banyak sekali senioritas yang terjadi di Thailand, di perusahaan itu. Tapi kalau Western Minded, walaupun kita orang baru, kita punya yang namanya hak dan mungkin akan dihargai dalam menyampaikan pendapat kita, walaupun seremeh apapun, walaupun posisi kita sekecil apapun. Ini adalah sebuah pembatas yang lebih besar antara Thailand dan perusahaan asing di Thailand sendiri. Oke, nah ini contohnya di Bangkok Busy Life yang bisa kita lihat. Ini adalah foto yang saya ambil di stasiun bawah tanah kereta bawah tanah Thailand atau MRT. Ini jam-jam rush hour antara jam 7 sampai jam setengah 9 pagi. Dan ini biasanya terjadi setiap hari Senin dan Jumat sore. Nah ini sangat-sangat sibuk karena pertama orang-orang itu kalau berjalan kadang nggak pakai mata. Maksudnya mereka itu selama mereka berjalan nggak akan lihat kiri kanan, mereka akan lihat belakang. Kadang saya aja harus nunggu mereka jalan dulu baru saya bisa jalan. Mereka akan berhenti kalau saya jalan. Biasanya tidak akan seperti itu. Dan sebagai teman-teman orang Aceh ataupun orang Indonesia yang ingin ke sini, kita punya namanya komunitas diaspora Indonesia, dan kita juga sebab yang bangun komunitas Aceh Bangkok. Ini lebih kayak para pekerja orang Aceh yang ada di Bangkok. Kita punya rencana untuk memperluas ke seluruh Thailand. Mungkin kita mengubah namanya. Jam ini kita punya keanggotaan sekitar 15 orang yang terdiri dari mahasiswa, ada yang dari Kasetsa, KNBTL dan sebagainya. Kita juga punya orang Aceh yang bekerja di sini, mungkin di Garuda Indonesia, di daerah dan sebagainya. Nah ini kita juga pernah dapat kunjungan dari kantor penghubung pemerintah Aceh di Jakarta. Jadi mereka sudah tahu kita punya komunitas di sini dan kita bisa meminta pertolongan mereka jika dibutuhkan. Nah setelah sudah kerja yang sangat banyak, kita mungkin berpikiran mungkin apa aspek sosial yang bisa kita lakukan. Satunya adalah kita bisa mengajarkan bahasa Indonesia. Nah inilah gambar yang saya ambil di Masjid Jawa di Surasak Bangkok ya. Nah di situ ada komunitas Jawa yang berusia sekitaran 100 tahun lebih. Mereka itu adalah para imigran dari Jawa yang datang ke pasar Raja langsung kelima, KKT 10. Mereka tidak bisa berbahasa Indonesia lagi, apalagi bahasa Jawa. Hanya orang-orang tua yang mungkin bisa berbahasa Jawa, walaupun sedikit sekali. Jadi kami semacam terpanggil untuk menyampaikan kembali materi pelajaran bahasa Indonesia pada mereka. Nah itu ini itu buat menyampaikan mengenai kerja salah. Nanti kalau ada penjelasan yang ingin nanti bisa ditanyakan nanti. Dan saya akan bahas mengenai kuliah di Thailand itu seperti apa. Nah kuliah Thailand sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dari kuliah di negara Asia. Mungkin ada beberapa motivasi yang kita pelajari terlebih dahulu sebelum betul-betul ingin ke Thailand. Apakah prospek akademisnya lebih baik? Misalnya teman-teman di sini yang ingin studi bidang tertentu tapi di Indonesia tidak terlalu mendukung, tapi mungkin setelah searching di Google atau di manapun mereka lihat di sini Thailand lebih bagus, mereka berangkat ke Thailand. Itu bisa jadi salah satu motivasinya, mencari pengalaman baru. Mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin ingin mencari suasana baru, seperti misalnya tidak ingin ketemu orang-orang itu saja, dia bisa mencoba ke Thailand. Walaupun ini sebenarnya motivasi yang sangat-sangat umum ya, kita bisa kemanapun. Ada satu hal menarik mengenai kuliah Thailand adalah aplikasi ilmu yang lebih mudah di Indonesia. Ini saya dapat dari teman saya S3 di Kuala Lumpur. Menurut beliau, ilmu yang ada di Thailand itu lebih gampang diaplikasikan di Indonesia karena ilmu-ilmu yang ada di Thailand itu telah diterapkan secara lokal dan mungkin keadaan lokal Thailand dan Indonesia tidak terlalu jauh. Intinya adalah kalau Thailand hasil mungkin bisa sampai di Indonesia dan tingkat keberhasilan itu jauh lebih tinggi. Pertimbangan rumah tidak terlalu jauh, mungkin sama alasan seperti motivasi kerja di Thailand, bisa pulang lebaran, tiap lebaran bisa pulang ke Indonesia, jadi seperti itu. Jurusan yang unik.
Ya bisa jadi di Indonesia, apalagi mungkin di beberapa daerah di Indonesia, kita mungkin tidak punya jurusan ini, tapi dengan kemajuan internet yang ada, kita bisa tahu bahwa ada beberapa jurusan-jurusan tersebut yang memang sangat-sangat menarik perhatian kita. Dan mungkin hanya di Thailand yang ketika belum lagi di sana. Dan beasiswa sebenarnya sangat apa ya? Pasti ada satu alasan yang menarik bagi kita, karena pertama beasiswa akhirnya dibayarin kuliah saya gratis, kita tidak perlu bayar SPP dan sebagainya. Beasiswa di Thailand itu sebenarnya ada banyak dan mereka selalu keluarkan tiap tahun. Nah, salah satunya ini kebanyakan beasiswa itu pasti di Bangkok. Ada beberapa beasiswa nggak di Bangkok, misalnya kayak tempat saya Chiang Mai University dan juga di Khon Kaen University. Sebelumnya tempat saudara Syukur bekerja juga ada beasiswa penuhnya, tapi beberapa tahun ini sudah tidak ada. Dan mungkin teman-teman bisa follow PPI Thailand di Facebook untuk update yang lebih banyak. Saya juga akan bicara di Pemerintah Talk di hari Sabtu ini nanti. Mungkin ada teman-teman yang ingin follow up bisa ikut acaranya nanti. Dan jadi mahasiswa asing di Thailand ada berapa banyak tantangan, misalnya kita homesick di rumah. Mungkin bagi teman-teman yang pertama kali keluar Thailand, kita butuh waktu sekitar 6 bulan untuk terbiasa dengan keadaan baru. Mungkin kita punya culture shock, dan mungkin setelah kita terbiasa dengan budaya Thailand, kita akan mengalami culture shock juga di Indonesia, karena mungkin kita tidak terbiasa dengan perubahan yang begitu cepat. Maksud misalnya di bidang budaya dan agama. Nah, bagaimana cara meminimalkan homesick dan culture shock? Kita sering ngumpul dengan mahasiswa Indonesia. Bukan berarti kita meninggalkan orang Thailand atau orang internasional, kita tetap kumpul sama mereka, tapi tidak boleh kita lupakan identitas diri kita. Nah, ini salah satu kegiatan sosial yang kita lakukan untuk meminimalkan homesick tadi ya. Jadi di KBRI Bangkok, kita punya syukuran. Nggak tahu kalau tahun ini ada atau enggak, tapi sepertinya nggak ada karena masalah COVID. Nah, tantangan kuliah jalan apa? Tadi seperti saya bilang, ada culture shock di bidang bahasa, budaya, dan agama. Terlebih mungkin di bidang agama ya, karena mungkin sebagian besar dari kita muslim, mencari makanan halal susah, dan mungkin beberapa orang itu nggak paham apa itu sholat, kenapa pakai jilbab dan sebagainya. Tapi beberapa generasi Thailand itu sudah mulai terbuka dengan agama-agama yang ada di Thailand. Transportasi mungkin agak sulit kalau teman-teman yang nggak tinggal di Bangkok, kalau sepeda motor dan segala macam. Hiburan malam yang sangat-sangat bebas itu, ya saya kalau mau jujur, saya juga kadang-kadang pernah ketemu dengan teman-teman ini, mereka suka ke bar-bar atau ke pub, karena mungkin budaya di sini ya untuk melepaskan stres itu seperti itu. Kalau kita mungkin kan body ospek atau bachelor degree itu masih ada di Thailand. Ini agak banyak sih, agak sensitif kalau dibicarakan, tapi kalau mau bisa ditanyakan nanti sesi. Misalkan diri dalam kelas itu sebenarnya lebih ke personal kita, cara hubungan dengan orang gimana. Oke, ini sebelum saya mengakhiri, kita punya tips sederhana. Nah, pertama itu memantaskan diri. Mungkin bagi teman-teman yang pernah baca bukunya Ipo Santosa, familiar dengan istilah ini, itu dimana kita memantaskan diri. Kalau kita mau kuliah di Thailand itu atau luar negeri, kita pantas nggak? Maksudnya kita bukan pantas di mata pemberi beasiswanya, tapi kita pantas nggak diri kita sendiri itu untuk sampai di Thailand atau tidak. Yang kedua adalah kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah dan hablum minannas. Ini penting karena ketika kita hablum minannas juga, kita banyak sekali mendapatkan koneksi dan jaringan yang penting. Yang terakhir adalah doa, duha, dan ikhtiar. Kenapa saya pasang duha sih? Spesial karena duha itu semacam ibadah kecil yang sangat banyak faedahnya, sangat fadilahnya. Apalagi duha kita tahu sangat mancing rezeki, dan rezeki macam-macam. Saya mendapatkan beasiswa. Oke, itu saja. Makasih sekali, Saudara Khalid. Nanti mungkin kita akan kasih kesimpulan dan di akhir acara, dan juga untuk sesi tanya jawab langsung aja bisa di chat box, klik di chat boxnya, tanya di chat box. Tapi nanti akan kita tanyakan ke narasumbernya setelah kedua narasumber mempresentasikan presentasinya ya. Oke, lanjut kita ke narasumber kedua, yaitu Saudara Muhammad Syukur. Iya. Muhammad Syukur sekarang lagi berada di Chiang Rai. Chiang Rai. Iya, Northern Province ya.
Iya. Ini mulai langsung nih Kak Duri. Ya, boleh langsung silakan dimulai presentasinya. Baik, mungkin tadi secara si Khalid tadi udah present, udah kasih lihat gambaran secara umum gimana kondisi Thailand, kemudian PPI-nya Thailand, dan mungkin secara khusus orang-orang Aceh yang ada di Thailand. Kalau saya sedikit saja, karena Khalid udah lengkap sekali. Oke, semua ini nama saya Muhammad Syukur. Saya dari Chiang Rai. Maksudnya asal dari Aceh, tapi sekarang lagi ada di Chiang Rai. Itu provinsi terutara dari Thailand dan berbatasan langsung dengan Myanmar. Jadi di sini saya mau ngasih tunjuk aja sih, mau cerita tentang studying and working in Thailand. Tapi ini semua berdasarkan experience. Jadi kalau cerita experience nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kan. Jadi ini hanya berdasarkan pengalaman aja. Jadi pertama mau present sedikit tentang studying in Thailand. Ini gambaran Mevah Luang University, di mana saya bekerja sekarang sebagai dosen jurusan akuntansi di School of Management, Mevah Luang University. By studying in Thailand, buat kita yang mahasiswa internasional, itu ada dua pilihan. Kita mau berkuliah di English programs atau di international universities. Jadi kalau English program in Thailand itu maksudnya kayak ada universitas-universitas umum seperti Chulalongkorn University, Mahidol University, Naresuan University, dan lain sebagainya. Dan universitas umum seperti itu kan mostly studi programnya, program studinya bahasa Thailand kan. Jadi mereka terkadang buka international college gitu, kayak anak dari kampusnya gitu. Jadi kayak misalnya Mahidol University International College. Jadi di situ di MUIC itu semua program studinya berbahasa Inggris gitu. Tapi ada juga yang pilihan kedua, ada international universities, itu kayak ada beberapa universitas luar negeri yang buka cabang di Thailand, atau universitas umum kayak di mana saya bekerja sekarang, MFU, Mevah Luang University ini. Kita bisa bilang ini international university karena program studinya semua di sini dalam bahasa Inggris, kecuali program studi yang ada kaitannya dengan medical atau public health something gitu-gitu. Karena kalau untuk program studi medical seperti itu kan mereka setelah lulus nanti ada tes profesional gitu ya Kak Duri ya. Kayak misalnya halo? Ya, halo, ya. Jadi kayak misalnya lulusan dokter atau public health gitu kan, mereka setelah lulus ada tes nasional lagi kan. Jadi tesnya itu dalam bahasa Thailand kan. Jadi untuk untuk program studi seperti itu biasanya bahasa Inggris, bahasa Thailand. Kalau di MFU, sedangkan jurusan lainnya itu bahasa Inggris gitu Kak. Oke. Nah, terus teman-teman, secara umum sih ada dua jenis beasiswa. Kalau misalnya kalian mau belajar di sini, ada beasiswa kampus dan beasiswa yang secara nasional. Maksudnya beasiswa nasional ini beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Thailand atau kerajaan Thailand. Jadi kayak beasiswa kampus itu biasanya beasiswa ini buka sekitar bulan March, April sama Mei gitulah, sekitar bulan 3, 4 dan bulan 5 gitu. Jadi buat teman-teman sekitar awal-awal tahun itu udah bisa cek cek website kampus di Thailand. Biasanya beasiswa kampus ini cuma mengcover tuition fees biasanya. Tapi kayak kasus si Khalid mendapatkan beasiswa kampus dari Chiang Mai University, tapi scholarship-nya covers tuition fee juga stipend, jadi dapat uang jajan per bulan. Nggak banyak beasiswa kampus yang mengcover semua biaya gitu. Kemudian beasiswa nasional itu kayak Khalid bilang tadi, ada salah satunya ada Royal Jubilee Scholarship. Itu tuh biasanya untuk, kalau nggak salah beasiswa untuk studi S2, S3, tapi research based biasanya. Dan untuk Royal Jubilee Scholarship
itu biasanya mereka merilis nama-nama supervisor dan topik research mereka gitu, topik riset mereka. Jadi kita harus cocokkan nih topik riset kita sama topik interest kita sama topik riset dari supervisor itu, Kak Ruri. Iya. Jadi kalau misalnya nggak match, itu udah kesempatan untuk terpilih kecil ya, Kak. Iya. Gitu. Jadi harus di-matchkan lah gitu. Kemudian syarat TOEFL atau IELTS jelas kalau dibandingkan dengan Western countries atau English speaking countries itu kalau di Thailand lebih rendah syaratnya ya kan, Kak Ruri. Untuk orang-orang yang bahasa Inggrisnya kurang lancar kayak aku, kayak saya itu belajar di Thailand itu maksudnya untuk mendapatkan acceptance letter dari universitas di Thailand itu insya Allah agak dipermudah gitu. Istilahnya untuk submit aplikasi minimal lulus lah. Maksudnya diterima lah gitu, belum tentu lulus tapi ya. Untuk syarat TOEFL dan IELTS-nya itu misal kalau IELTS itu 6.0 itu udah bisa daftar S3 malah. Kalau TOEFL itu 550 ya, 500 sampai 550 udah bisa daftar S3. Jadi kalau level S2 dan S1 pasti lebih rendah kan ya. Itu kayak syarat tertinggi, syarat terendah untuk S3. Jadi teman-teman yang kalau mau kuliah di sini S1, S2, syaratnya lebih rendah pastinya. Tuh. Lanjut. Oke, silakan lanjut. Ini working in Thailand as an academician. Jadi saya memaparkan bekerja kayak apa ya, syarat-syarat atau berdasarkan pengalaman jika teman-teman mau bekerja di Thailand tapi secara sebagai akademisi. Kalau sebagai yang lain-lain mungkin Khalid lebih berpengalaman, lebih jago. Untuk syarat kualifikasi, kalau teman-teman ingin kerja di Thailand sebagai akademisi, kalau teman-teman udah pegang, biasanya sih syaratnya S3 ya, harus punya ijazah S3. Itu kalau punya ijazah S3 udah bisalah masukin ke universitas mana aja gitu. Tapi kalau masih punya ijazah S2 juga bisa. Halo. Maaf, peserta webinar tolong matikan mikrofonnya. Ada lagi ngurus anak. Sorry. Jadi mohon maaf ya, peserta webinar tolong matikan mikrofonnya ya. Jadi kalau kayak misalnya MFU dia buka lowongan sebagai dosen itu sepanjang tahun, Kak Ruri. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya ijazah S2 atau ijazah S3, udah bisa lihat website MFU, pokoknya kita terbuka sepanjang tahun lowongannya gitu. Karena kita kan universitas baru ya MFU, jadi dosen-dosen pun masih kurang gitu. Gitu ya. S2 atau S3 lebih diutamakan. Iya. Kemudian tes dan alur seleksi seperti biasa, ada formulir dilengkapi. Kemudian nanti sekitar 3 bulan, paling lama 3 bulan kemudian setelah submit dokumen, mereka akan kontak untuk interview gitu. Kalau misalnya memang kita lolos interview gitu. Interviewnya kalau misalnya sekitar kayak 80-90% lolos nih, biasanya mereka mengundang kita untuk interview langsung ke kampus gitu. Atau kalau misalnya kita agak nggak bisa berhalangan untuk hadir di kampus di MFU atau di Thailand pada umumnya, kita bisa melalui Skype. Gitu. Dulu kalau pengalaman saya dulu dimulai dari masukin aplikasi sampai mulai bekerja itu prosesnya memakan waktu 6 bulan, sekitar 6 bulan kan. Oke. Sekitar 1 semester. Kemudian untuk range gaji. Sebenarnya kemarin waktu buat presentasinya nih agak malas buat range pendapatan kayak kayak gitu. Cuma panitia bilang nggak apa-apa range-nya gitu. Range ya.
range ya. Kalau misalnya teman-teman punya ijazah S2 dan baru lulus S2, kemudian pengen ngajar di Thailand di kampus kita, itu range pendapatannya itu gajinya 30.000 baht, Kak Ruri. Equal dengan kali 400, kita kali 400 rupiah lah ya, itu 12 juta. Starting salary-nya gitu, yang ijazah S2. Kalau kita punya ijazah S3, starting salary-nya mungkin 40.000 baht. Oke. Ya, sekitar 16 juta itu starting salary-nya. Gitu. Kemudian jenjang karir. Jadi kalau jenjang karir sebagai akademisi kan kayak dosen biasa, kemudian asisten profesor, associate profesor, kemudian full profesor ya. Dan kenaikan naik jabatan itu berdasarkan performance kita dalam riset sih biasanya, Kak. Jadi kalau di sini misalnya kita udah bekerja selama 1 tahun, kita punya riset satu paper yang sebagai first author, itu udah bisa masukin aplikasi sebagai asisten profesor. Dan itu S3 ya. Kalau kita punya ijazah doktoral, kemudian kita punya paper 1 selama bekerja di sini, udah kita bisa masukin aplikasi sebagai untuk naik jabatan sebagai asisten profesor. Dan itu nanti gajinya di top up gitu, Kak. Jadi per bulan itu di top up gajinya sampai 5.000 baht kalau nggak salah. Jadi sekitar 2 juta gajinya di top up per bulan. Gitu. Jadi kalau naik jabatan lagi, naik lagi gajinya. Kemudian Tridharma di Thailand, kalau Tridharma ya Kak istilahnya yang iya kan? Tridharma pendidikan. Kalau di Indonesia kan kayak mengajar, penelitian, terus sama social responsibility ya. Kalau Tridharma di Thailand itu social responsibility-nya nggak ada. Yang ada tuh teaching, researching, sama academic service. Gitu. Jadi 3 kegiatan ini yang kayak diwajibkan. Jadi kalau social responsibility itu di Thailand ini kayak disunahkan gitu. Yang diwajibkan ya 3 ini, teaching, researching, sama academic service. Academic service itu misalnya kita pegang jabatan administrasi misalnya di kampus sebagai kajur misalnya, sebagai kepala jurusan, itu nggak ada gaji tambahan gitu, Kak. Nggak ada gaji tambahan kalau seperti itu. Atau kemudian academic service kita ada training, misalnya di kampus, dibikin sama kampus, itu kita harus datang gitu. Kalau mungkin nggak tahu, kalau mungkin di universitas di Indonesia mungkin kalau gimana ya, kayak training atau kalau kita punya jabatan administrasi, kita gajinya di top up gitu ya. Jadi kalau di Thailand tuh kayaknya nggak ditambah. Jadi itu kayak kewajiban gitu. Oke, itu aja. Oke, terima kasih untuk Saudara Syukur atas sharing waktu kuliah, waktu sekarang kerja di sana. Tadi Khalid juga udah memaparkan kerja dan kuliah. Sekarang di Chiang Mai kuliahnya full scholarship. Kalau Syukur bekerja jadinya sekarang ya di Chiang Mai. Oke, kita masuk sesi tanya jawab aja langsung. Bagi yang mau nanya bisa langsung ketik di chat box-nya, nanti akan saya tanyakan ke narasumber kita. Yang pertama nih, udah dari pertama banget, pertanyaan paling pertama. Untuk Khalid mungkin, atau Syukur juga bisa jawab, nantinya bisa dibantu. Untuk surat rekomendasi peroleh dari mana sih? Nah, ada yang nanya dari Win Ariga tadi. Ya, langsung jawab aja ya. Siapa mau jawab nih? Khalid dulu. Khalid boleh. Surat rekomendasi untuk kuliah, Kak. Ya, lebih tepatnya rekomendasi untuk kuliah kayaknya. Kalau rekam lah berarti sama Khalid dulu. Soalnya kan di ENT kan sebagai admission counselor ya, jadi kita banyak menerima surat rekom gitu kan. Kita gambaran umum untuk di Thailand ya, itu surat rekomendasi lebih ke
apa ya, surat rekomendasi itu bisa minimal dua, maksimal tiga. Nah, dua ini dari siapa aja? Biasanya mereka mengharapkan satu itu dari bos kita, perusahaan kita. Yang kedua dari pihak akademik, misalnya dosen kita sebelumnya. Karena pengalaman kalau di AIT sendiri sebenarnya kita selalu menerima surat, kita harus ada surat rekomendasi, bahkan kalau bukan untuk beasiswa, misalnya untuk program PhD atau DPA itu harus ada. Nah, surat rekomendasi itu gimana? Apakah harus dikirim pakai hard copy-nya atau pakai soft copy? Nah, ini beda-beda interpretasi. Ada beberapa kampus itu mengharuskan soft copy, hard copy, seperti misalnya bahkan ya di upload dikirimkan ke kampusnya langsung. Yang kedua, bisa dia kirim ke email kampusnya langsung, tapi masih bersangkutan nggak boleh tahu kayak gitu. Istilahnya kirim email tapi jangan di CC gitu, bagi di CC. Nah, yang ketiga, ini pilihan yang lumayan gampang, itu adalah sistem online. Jadi beberapa sistem kampus itu, kalau di AIT misalnya, kita itu punya namanya sistem online recommendation. Jadi begitu kita apply, kita kirim, nah itu kan kita pasti diminta nama referee kita, gitu. Referee 1, referee 2. Nanti otomatis email referee-nya kan inbox referee ini akan menerima link untuk mengisi form yang ada di sistem. Nah, kalau udah gitu, kita juga bisa ngecek sendiri, dan itu biasanya juga dinilai sama seperti hard copy yang dikirim. Nah, surat kepanjangan seperti apa? Biasanya kita mengharapkan nggak usah panjang, paling 1 halaman ukuran A4 sudah cukup, dengan space 1,5 lah. Yang penting itu dalam rekom itu, ini sebenarnya sangat simpel lah, tapi sering kejadian ya, saya sebagai admission itu nggak ada kop surat. Itu kan kita nggak tahu dari kampus mana itu ngirimnya. Kedua, nggak ada tanda tangan. Itu bisa kirim siapa gitu, beres. Terus tanda tangannya siapa? Ini siapa yang buat? Bisa aja saya bikinkan. Yang ketiga adalah nggak terlalu ribet sih, tapi tanda tangan itulah tanda tangan yang copy paste. Maksudnya kita screenshot, kita bahasa Cina ada tipe, kita taruh di situ kan. Nah, itu nggak boleh. Itu kalau di saya di admission itu nggak boleh, karena pertama itu siapapun bisa menggunakan hal seperti itu. Ada yang lebih bagus, misalnya dia dia tuh pakai tanda tangan digital yang dia tuh di-protect sama PDF filenya. Jadi kalau kita buka, kita mendapatkan jaminan 100% surat rekom itu asli dari si yang kirim. Setelah itu kita intinya itu membutuhkan originality, keaslian dokumen itu, dan jaminan apakah benar nih orang kirim gitu. Karena bisa aja siapapun bisa kirim surat rekom. Dan ada semacam peraturan informal kalau yang ngirim rekom itu misalkan orang-orang yang punya kapabilitas yang besar, misalnya dari wakil dekan, wakil rektor, itulah. Jadi kalau rekomendasi dari teman, gimana teman kantor? Nggak boleh, soalnya itu bukan orang yang bertanggung jawab atas diri kita ya. Bahasa Jakarta itu lu bisa lu enggak ya, gua nggak peduli. Tapi kalau supervisor kita, mereka bakal paham bahwa dia nggak bisa untuk ini, dia bisa gitu lah. Itu jawabannya. Berarti bagi teman-teman yang mau buat surat rekomendasi mau kerja ataupun kuliah, pastikan didapat dari bos atau atasan ataupun dosen kalian. Dan pastikan juga tidak usah terlalu panjang, dan juga harus ada kop surat dan tanda tangan masing-masing ya, biar sepertinya legal gitu. Oke, ini mungkin pertanyaan kedua nih, lebih tepatnya Syukur yang jawab. Karena ada yang menanyakan, berapa sih kisaran kalau mengambil master degree di bidang bisnis atau trade gitu, kisaran aja kira-kira di Thailand itu bagaimana? Pastinya jauh lebih murah dibandingkan dengan Amerika atau Eropa atau Asia Timur lebih tepatnya lagi ya, lebih murah jauh. Berapa sih kira-kira? Itu pertanyaan dari Joko Prayogo. Oke. Kalau tuition fee, ini master ya Kak? Iya, master degree. Kalau master degree itu untuk international trade, kalau di MFU itu kita ada jurusan logistik gitu Kak. Itu memang agak lebih mahal, itu paling mahal
program paling mahal untuk S2 di MFU itu 40 juta per semester. Per semester. 40 juta Oke. rupiah. Ya, itu untuk bidang logistik dan supply chain management. Mungkin karena MFU kan terletak di paling utara gitu kan, di border gitu. Jadi memang kita fokus fokusnya itu fokus risetnya itu memang di bagian international trade atau border trade seperti itu. Jadi SPP-nya agak lebih mahal karena banyak expert juga yang ada di kampus ini gitu Kak. Jadi kisarannya 40 jutaan lah ya. 40 juta itu udah paling mahal kayaknya Kak. Oh, sudah paling mahal 40 juta. Oke. Kalau untuk persyaratan kuliah sendiri nih di sana, kan tadi kita ngomongin masalah tentang beasiswa ya, persyaratan untuk mengapply beasiswa. Nah, bagaimana kalau misalnya si calon mahasiswa ini dia ingin mandiri gitu loh? Ya, bisa dikatakan tidak memakai beasiswa dikarenakan biasanya beasiswa itu kan ada range umur. Jadi terbentuk range umur. Nah, melewati usianya jadinya otomatis dia akan membiayai dirinya sendiri. Nah, itu persyaratannya hampir samakah dengan beasiswa atau ada perbedaan? Siapa? Boleh langsung dijawab, Syukur. Kalau MFU biasanya kalau dilihat dari formulirnya sih hampir sama ya Kak. Kalau buat teman-teman yang by scholarship atau tidak dengan scholarship gitu. Jadi syaratnya hampir sama sih. Kayaknya bentar. Sama aja sih Kak. Oke, jadi sama aja ya. Oke, kalau Halid sendiri gimana? Ini apa nih syarat admissionnya apa syarat beasiswanya? Syarat admission sih lebih tepatnya. Kalau kalau di IIT ya, kalau di IIT nggak ada syarat umur sih. Kita ada yang penting itu IPK-nya harus mencapai standar. Yang kedua bahasa Inggrisnya harus ada. Kalau contohnya misalnya di program MBA-nya IIT itu nggak ada batasan umur, siapapun bisa apply. Tapi kalau untuk beasiswa ada beberapa beasiswa yang kita tuh harus berumur sekian, misalnya Asian Development Bank, Japan Scholarship Program itu lumayan gede uang beasiswanya sampai 12.000 per bulan, mungkin 4 juta. Nah itu mereka mensyaratkan umurnya itu nggak boleh lebih dari 35 tahun. Tahun mereka mengapply. Lebih dari tahun itu karena ya itu persyaratan kampusnya. Selain itu sebenarnya ada kasusnya tuh case by case. Jadi dia per kasus misalnya dia umurnya 37 nih, tapi dia itu perusahaan apa gitu. Nah mungkin itu bisa dipertimbangkan, tetapi prosesnya akan sangat sulit karena mereka berhadapan dengan beberapa lapis penyeleksi, misalnya dari pihak pihak kampus, dan pihak EDB-nya. EDB kan ada yang di Filipina, nanti dibawa ke Jepang lagi. Nah mungkin bagi teman-teman yang agak berumur ya, sarankan cari beasiswa itu yang tidak ada syarat umurnya. Ada juga syarat beasiswa itu seperti ini, misalnya ini kalau nggak salah tinggalannya di DA di Jerman. Jadi kalian juga ada. Jadi dia lulusannya tahun 2020 misalnya S1-nya. Terus dia mau apply beasiswanya itu di tahun 2026. Itu nggak boleh biasanya karena mereka mensyaratkan dalam waktu 5 tahun kita harus sudah apply beasiswa. Karena kenapa? Mungkin mereka takut ilmu yang kita pakai itu sudah mulai bahasa kitanya tuh sudah pudar dari otak kita gitulah. Iya, Oke, jadi ya pastikan kalian kalau mau melanjutkan, bagi peserta webinar yang mau melanjutkan S2 atau S3, ya dicek dulu persyaratan umur. Karena kalau yang nggak sesuai dengan ekspektasi beasiswanya untuk umur, berarti ya harus bisa dieliminasi dan atau ya memakai biaya sendiri pastinya tadi yang tidak sedikit. Oke, lanjut, kita ada pertanyaan lagi nih. Nah, kalau untuk teman-teman sendiri, untuk Syukur atau Halid, sekarang gimana di bahasa Thailandnya, lancar nggak?
Oh, Khalid lebih lancar kan? Ada yang menanyakan, soalnya nih belajarnya di sana gimana? Nanti pakai bahasa Thailand atau pakai bahasa Inggris? Kerjanya juga pakai bahasa Thailand atau pakai bahasa Inggris kan? Yang ingin bekerja tentunya akan merasa susah. Kalau kuliah bisa masuk international program atau international university. Nah, bagaimana kalau untuk kerja komunikasinya dengan atasan, dengan kolega? Nah, udah pasti itu bagaimana? Sedangkan kita juga mau bekerja di sana, ingin merasakan pengalaman bekerja di sana. Nah, itu bagaimana nih untuk Syukur dan Khalid? Mungkin kalau kerja, karena kan kalau di Thailand kan memang bahasa Inggris itu masih bahasa asing ya, bukan bahasa kedua tapi bahasa asing. Jadi kalau kerja di kalau dikerja di MFU, Mevalong University kan memang karena memang istilahnya universitas yang mau dibikin untuk internasional gitu. Jadi kalau misalnya ada dokumen-dokumen, misalnya kita kerja di sini, ada kayak formulir-formulir tentang portofolio kita nih Kak, per tahun kan biasa kita bikin portofolio gimana kinerja kita sama bekerja, tentang belajar apa, riset apa yang kita lakukan gitu kan. Itu biasanya untuk internasional, dosen internasional itu udah ada portofolio, ada formulir portofolionya dalam bahasa Inggris gitu. Jadi karena di MFU sendiri pekerja internasional itu udah banyak, jadi kita formulirnya tuh udah banyak yang bilingual, ada formulir bahasa Thailand dan bahasa Inggris gitu. Oke. Tapi untuk kampus-kampus ada dengar-dengar nih teman-teman yang kerja di universitas yang bukan universitas internasional, kayak ada teman yang kerja di Naresuan University. Itu mereka agak sulit sih ketika mengisi formulir-formulir yang tingkat universitas ya, karena formulir yang mereka punya itu kayak portofolio itu dalam bahasa Thailand gitu. Ada Naresuan University, ada teman juga di Mahidol University gitu. Formulirnya dokumennya banyak dalam bahasa Thailand. Jadi kalau dapat kasusnya seperti ini, mau tidak mau harus minta bantuan ke kolega gitu. Biasanya kolega dengan senang hati mau bantu kita gitu. Kalau sama bos, kalau bos kan misalnya kayak dekan atau kajur kan mungkin dia lulusannya pun memang dia lulusan luar negeri S3-nya kan. Misalnya udah S3 kan biasa level bahasa Inggrisnya udah mantap lah kan Kak. Jadi komunikasi dengan bos biasa dengan bahasa Thailand udah oke. Jadi kalau misalnya kasus kayak saya yang dulu kuliah dalam bahasa Inggris dan kuliahnya weekend pula karena MBA kan Kak. Kuliahnya weekend pula dalam bahasa Inggris pula. Jadi bahasa Thailand saya nih kurang Kak. Bahasa Thailandnya kurang gitu. Kalau apalagi sama kita. Sama. Kuliahnya 3 semester pula kan. Kalau MBA kan nggak panjang-panjang. Iya. Kalau kasus kali ini yang S1 di sini 4 tahun itu udah ngeri ya lihat ya bahasa Thailandnya. Udah mahir ya. Udah sedang juga 7 tahun di sini berarti ya dari 2013. Sudah berapa tahun? Sudah hampir 7 tahun. 7 tahun di Thailand. Tapi kalau di Tokol kan udah 600 tuh bahasa Thailandnya. Tapi sebenarnya sebenarnya pertimbangan bahasa Thailand itu nggak harus tua-tuaan bahasa kita. Maksudnya ya mungkin saya di sini 7 tahun, tapi ada teman yang 4 tahun udah bisa nulis, udah bisa baca, ada juga. Ada misalnya teman saya itu yang udah 9 tahun, 10 tahun itu nggak bisa bahasa Thailand. Mungkin ya bahasa Inggris itu adalah exposure-nya. Ya mungkin secara ilmu sosial sih lebih kayak lingkungan itu mempengaruhi hidup dia kan, karena terlepas dari individualisme dia. Saya nggak mau bikin kuliah di sini, jadi intinya adalah bahasa Thailand itu sebenarnya kalau di dunia kerja dipakai. Ini sih tergantung perusahaannya tadi, benar kayak yang Bang Syukur bilang tadi, apakah dia mau kerja di Thailand di perusahaan apa gitu. Kalau misalnya lebih ke di perusahaan-perusahaan yang sangat-sangat Thailand ya, misalnya kayak SCD, AIS, Tech atau apa misalnya kita tahu itu CP, dan Top Hat itu kan, nah itu mungkin bisa pakai bahasa Thailand. Mereka pasti bisa bahasa Inggris, tapi mungkin lebih akrab gitu kalau kita bisa bahasa Thailand. Umpamanya kalau kerja di Aceh lah, kita kan bahasa Indonesia nih,
Jadi kalau kita sama Aceh gitu, sama Aceh gitu, ngomong pasti bahasa Aceh kan, terus Aceh Gayung, apa mangan gitulah gitu. Ini lebih kayak pendekatan secara informal sih kalau menurut saya. Ada nggak perusahaan Thailand itu yang mengharamkan bahasa Thailand? Ada. Misalnya kayak di tempat-tempat yang sangat internasional kayak Uniscape di di Depur, di Chulalongkorn, saya magang di situ. Terus yang ketiga adalah di tempat saya sendiri di AIT itu memang diharamkan bahasa Thailand karena pertama staffnya sangat internasional ya, kita ada staff dari Nepal, Bangladesh, UK, US, Belanda. Jadi ya kalau kita bahasa Thailand mungkin kita lebih kayak mengecilkan mereka gitu loh. Apalagi bahasa tuh boleh dipelajari, silakan kalau di Thailand ada keunggulannya juga, tapi ya jangan mengganggu prioritas utama kita sebagai mahasiswa. Bahasa Thailand susah belajarnya. Iya, memang bahasa Thailand termasuk susah. Tapi bisa bikin, kita ada buku buat ini nggak ya? Dan dari komunitas Polyglot Indonesia lagi bikin kelas bahasa Thailand sebenarnya untuk teman-teman di Aceh itu, di seluruh Indonesia lah. Oke, nanti mungkin bisa di-sharing ke teman-teman webinarnya kalau pengen belajar bahasa Thailand dengan Khalid, bisa di-share nanti ya. Oke, lanjut nih, pertanyaannya banyak banget. Tadi Syukur bilang ada jurusan unik. Apa sih yang ada di Thailand itu? Ya, kalau di Indonesia kan ya jurusan kita udah pada tahu, jurusan kuliah normal, berbagai macam universitas itu sama lah rata-rata. Nah, kalau di Thailand sendiri apa yang unik? Kalau di Thailand itu, kalau secara umum kan dia memang bagusnya bagian pertanian nggak sih Kak? Iya kan ya? Kayak biotek ya, gitu-gitu. Terus post harvest, itu pokoknya jurusan-jurusan yang di IPB itu. Yang di IPB. Jadi kayak di Thailand itu juaranya. Jadi kalau teman-teman yang mau kuliah di Thailand yang jurusan bagian pertanian itu kayaknya nggak usah jauh-jauh ke. Kalau misalnya nggak bisa ke Western countries, ke Thailand aja udah mantap kali lah gitu. Terus dan universitas masing-masing di Thailand pun ada keunggulannya gitu Kak Ruri. Kayak misalnya kayak di MFU itu unggulnya tuh kalau bidang science, bidang-bidang science itu kerennya di jurusan pertanian, dan itu kayak itu tadi ilmu jamur itu loh. Iya kan Kak? Ilmu jamur. Oh, ada ilmu jamur di sana. Oke. Itu kayak di MFU lebih tepatnya. Ya, di MFU itu kayak nomor 1 di dunia katanya, karena riset mereka tentang jamur-jamuran itu kayak paling tinggi gitu. Dan kemudian untuk MFU sendiri karena mereka lokasinya di border, jadi kalau bagian untuk ilmuwan social science dan humanities itu kayak saya bilang tadi border trade, logistik, supply chain gitu, itu bagus di sini. Kemudian karena MFU lokasinya di ujung utara yang juga berbatasan dekat dengan Myanmar, kemudian Cina, jadi kayak studi yang berkaitan dengan Cina-Cinaan gitu, kayak Chinese studies, terus Chinese traditional medicine gitu-gitu tuh di MFU keren lah gitu. Kalau dibandingin dengan universitas lain di Thailand gitu. Iya, kalau di Universitas Khalid sendiri ada nggak yang unik jurusannya? Ini ada 2 nih, kampus mana nih yang ini PCMU? Khalid kampusnya ada 2. Yang unik ya dari kedua kampus boleh. Ini dulu ya. Ini teman-teman bisa coba cek di website-nya nanti. Itu jurusan agak aneh-aneh ya kalau menurut saya. Sekarang kalau di manajemen juga kan, kita punya jurusan yang jurusan baru banget ini, itu namanya Business Analytics dan Digital Transformation. Wow. Itu apa ya? Program dekat. Cukup unik. Yang kedua itu International Finance, itu mungkin lebih Itu. Iya itu. Finance. Sebenarnya
lebih ke teknologi ya, jadi mereka lebih ke teknologi. Misalnya kita punya apa nih saya bacain ya, geotechnical and earth resources engineering gitu misalnya, mungkin di kita teknik apa pertambangan gitu kan. Ada yang menarik itu di sini ada data science dan artificial intelligence itu di IT. Oke. Kita juga punya remote sensing and geographic information system, atau mungkin di Indonesia kenal dengan GIS. Kita juga punya teknologi, mekatronik dan sebagainya di IIT. Kenapa bisa dibilang unik? Karena sebenarnya bukan cuma jurusannya ya, tapi background orang-orang yang ngajar juga beda-beda. Misalnya ada yang yaitu lulusan dari AirAsia X gitu, misalnya dia kasih seminar gitu. Dan sebenarnya kita nggak perlu membatasi diri dengan hanya bisa kuliah master atau PhD. Kita mungkin kalau mau bisa menyurati kampusnya gitu, kita program dari kantor, kita ingin join program apa. Misalnya kalau di EIT itu pengalaman saya, kita punya yang namanya banking professional masters banking and finance, itu program setahun. Nah itu lebih ya paling program seminar setahun gitu deh. Kalau yang University, kita punya program geologi, kita punya mahasiswa Indonesia di sini, orang lulus MAUI, dia PhD-nya tentang geologi di sini. Jadi jurusan yang nggak tahu ya kalau di Indonesia mungkin ada atau tidak, tapi mungkin itu saya unik, itu juga menjadi daya tarik untuk masuk kuliah di sini. Oke, berarti yang cukup unik kalau nggak tahu ya apa di Indonesia sendiri itu belum ada yang namanya kita mempelajari traditional medicine kita secara profesional atau secara akademik ya. Ada jurusannya gitu. Tapi kalau di Thailand sendiri itu sudah ada, mereka mempelajari traditional medicine sampai cara pijet-pijet ala Thailand juga diajarin di sana. Diajarin nggak keilmuan. Iya. Padahal kita Indonesia juga bisa dibilang cukup bervariasi, cukup banyak traditional medicine-nya yang sehari-hari kita gunakan, tapi belum ada yang berani membuka di secara academically ya, ibaratnya seperti itu. Padahal cukup unik gitu. Dan ada lagi yang menanyakan nih. Nah, kalau tadi yang unik-unik jurusannya, kalau yang sekarang kalau untuk jurusan kedokteran seperti dokter gigi, farmasi, ataupun ya medicine lah lebih tepatnya ya. Nah itu apakah bisa nih kita sebagai mahasiswa Indonesia melanjutkan ke Thailand? Secara terkadang ada perbedaan antara medicine di Indonesia dengan di Thailand sendiri. Nih bagaimana nih? Kalau bagian medical untuk S1 kayaknya medical kan kayak profesional sekali ya Kak ya. Iya. Dan kayaknya disarankan untuk tidak di luar negeri lah kayaknya. Karena kan nanti kalau misalnya karena kan nanti kalau mau jadi dokter pasti ke Indonesia nggak sih? Mau balik ke Indonesia lagi nggak sih gitu. Dan nggak rekomendasi kalau ngambil S1 atau kedokteran. Ya. Kalau misalnya kalau ngambil S2, S3 untuk bagian medicine, misalnya medicine atau public health gitu, itu boleh lah. Kalau S2, S3 karena kan biasanya research base ya Kak ya. Kalau untuk S1 nggak disarankan. Karena tesnya itu misalnya gini Kak, misalnya kuliah S1 di sini kan, bisa di sini pun kalau misalnya kuliah obat-obatan gitu kayak medicine, mereka mostly mata kuliahnya dalam bahasa Thailand karena kan ujian nasionalnya tuh bahasa Thailand kan. Ujian ke profesionalnya gitu lah, profesional kayak ujian ke dokter gitu, jadi dokternya gitu. Iya. Ada sini mahasiswa Indonesia yang lagi kuliah S1 public health mengalami agak bermasalah sedikit dengan perkuliahannya gitu. Karena isu yang seperti yang aku bilang tadi Kak. Iya. Berarti masih ada kendala kalau untuk mengambil di bidang medicine. Gimana Halid? Ada yang mau ditambahkan? Nggak ada Kak. Tadi ada.
Nah, mungkin kalau untuk, nah bagaimana itu termasuk psikologi ya? Psikologi juga termasuk bagian itu. Atau, jadi pastikan kalau bisa tidak mengambil bidang yang terkait dengan medical atau medicine ya. Oke. Ini ada juga yang nanya bagaimana sih biaya hidup di Thailand? Nah, murah atau mahal? Worth it nggak sih tinggal di sana lama-lama dengan gaji sekian atau dengan beasiswa sekian, itu cukup nggak sih gitu? Kira-kira berapa biaya hidup per bulan yang dihabiskan? Kalau di Chiang Rai nih, Khalid nanti mungkin lebih jago dia karena dia kuliah di Chiang Rai, kemudian kerja di Bangkok, jadi dia bisa membandingkan gimana. Tinggal di Chiang Mai sekarang lagi ya? Sekarang Chiang Mai lagi, jadi dia bisa bandingin tuh kayak gaya-gaya hidup gitu ya, Lid ya. Oke. Tapi jangan sombong ya. Kalau saya kan kuliahnya di Chiang Rai, terus kemudian kerjanya di Chiang Rai, jadi tahunya tentang Chiang Rai aja. Chiang Rai itu kalau dibanding kayak Aceh ya, kayak Banda Aceh ya nggak sih? Atau lebih kecil, Kak? Iya. Ya lebih kurang lah seperti kita ya, Banda Aceh. Cuman ya lebih kurang. Biaya hidupnya pun sama aja sih kayaknya kayak di Aceh. Jadi sekali makan kira-kira berapa? Kalau di kampus sekali makan itu 35 baht atau 12.000. Tapi sekali lagi tergantung makan. Gaya hidup masing-masing ya. Kalau saya kan orangnya banyak makan. Kalau makan satu porsi berarti 35 baht, kalau 2 porsi dikaliin 2 gitu ya. Betul. Kalau saya biasanya lauknya 3. Jadi kalau lauknya 3 tuh biasanya ada 35 baht sampai 40 baht. Jadi kayak 15 sampai ya 12.000 sampai 15.000 kalau 3 lauknya itu di dalam kampus. Oke. Itu di dalam kampus. Kalau di luar kampus, kalau pergi makannya di mall pasti beda harganya. Beda. Iya. Hampir 2 kali lipat. 2 kali lipat. Hampir. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu biaya hidup ya. Untuk makan, hanya untuk makan. Kalau transportasi gimana nih? Kalau di Chiang Rai kan transportasi umum kurang, Kak, nggak banyak. Mungkin akomodasi kali ya. Kalau akomodasi kayak kos-kosan gitu, itu sebulan 2.500 sampai 3.000 gitu. Itu yang 3.000 baht. Itu yang udah nyaman kali lah, Kak. Iya. Kali 400 perak itu berapa ya? 2.000 berapa? 1 juta ya? Iya, lebih kurang. Sebulan 1 juta sampai 2 juta lah. Itu udah nyaman. Kalau di Bangkok hampir sama sebenarnya. Sama kayak Banda Aceh, Kak? Hampir sama lah sepertinya ya. Malah lebih ya, kalau bagi yang tinggal di kota-kota besar di Indonesia itu termasuk murah gitu. Untuk makan, untuk tempat tinggal, untuk transport mungkin juga lebih murah ya dibandingkan tinggal di kota besar di Indonesia gitu. Tapi di Chiang Rai pun mereka ada yang kayak mahasiswa yang tajir. Mereka yang tinggalnya kayak di tempat-tempat kece kayak gitu. Kadang mereka tinggal, kan MFU sendiri udah di Chiang Rai, jauh pula dari pusat kota ya kan. Kalau misalnya ada student-student yang orang-orang tajir tuh mereka tinggal agak dekat-dekat kota, itu kos-kosannya sampai harga Bangkok ya, Lid ya, sampai kayak 5.000 baht per bulan. Jadi kayak 2.500.000 per bulan untuk tempat tinggal aja. Untuk tempat tinggal aja. Jadi bisa bagi teman-teman yang mau kuliah di sana atau bekerja di sana tanpa beasiswa ataupun dengan mendapatkan beasiswa, nah bisa lah tuh memperhitungkan kira-kira dari biaya makan kira-kira sekian. Tadi yang seperti dibilang Syukur ya. Itu di Chiang Rai. Nggak tahu nih kalau di Bangkok secara kota besar nih, Khalid kan. Kalau Bangkok sendiri gimana? Saya anak kampung, kali anak kota deh. Kalau di Bangkok ya, hidup itu kalau untuk makanan mungkin sekitaran, saya kasih contoh ya, misalnya makanan nasi dengan 2 lauk gitu kan di Bangkok itu sekitaran 40 baht, 16.000. Yang mana mungkin kalau di Chiang Rai mungkin hanya sekitaran berapa sih, 20 baht, 12 baht gitu. Iya. 2 kali lipatnya.
Nah, tapi masalahnya kalau tempat tinggal bener sih kata di Bang Syukur bilang, ada yang mahal dan murah. Kalau saya prinsipnya dua. Kalau apartemen yang murah, transportnya mahal. Kalau apartemennya mahal, transportnya murah. Kenapa bisa gitu? Itu biasanya di Bangkok. Karena kebanyakan orang itu kerja di tempat yang sangat-sangat dipadatkan ya, bisa di area Sukhumvit gitu kan. Nah itu memang di situ kantoran semua, tapi apartemennya mahal-mahal, bisa sampai 10.000 baht, sampai 15.000, itu udah kondo hitungannya. Ada mungkin yang beberapa tempat itu apa ya, sekitaran 45.000 baht gitu, itu ada loh, itu kejadiannya di sana. Nah, tapi kalau biaya hidup transportasi di Thailand itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan Indonesia tetap lebih mahal di Thailand. Paling perbedaannya sampai 20% itulah, karena mungkin kan kita melihat kursnya juga. Tapi kalau misalnya kita dapat beasiswa tinggal di Thailand, apakah kita bisa bertahan dengan beasiswa yang ada? Bisa, tapi tabungan kita mungkin nggak terlalu banyak, mungkin hanya sekitaran ya 20-30%. Intinya kalau kita butuh uang setidaknya 3 juta sampai 4 juta untuk bisa hidup. Mungkin kalau dimakan sekitaran 7.000 sampai 10.000 baht untuk biaya hidup di Thailand. Itu terlepas dari apartemen ya, apartemen kan lagi. Saya nggak pernah ngitung apartemen itu bagian dari biaya hidup kita, karena itu nyari sendiri. Kalau misalnya kayak di tempat saya ini di Chiang Mai, ada yang 2.000, ada 2.500, 3.400 ada, ya 5.500 juga ada. Beda-beda. Paling itu sih Kak. Iya, kalau akomodasi yang saya bilang tadi sih untuk student ya, untuk student dan kerja sebagai akademisi di sekitar kampus. Kalau misalnya ya tergantung gaya hidup lagi. Kalau gaya hidup sebagai student secara umum yang biasanya agak susah ya kan, itu kayak gitu tadi. Tapi kalau misalnya yang gaya hidupnya yang memang hedonnya itu di Thailand ada, bahkan di Chiang Rai pun ada fasilitasnya. Kalau misalnya yang mau sampai semahal-mahalnya ada, kalau misalnya gaya hidupnya semewah-mewahnya ada. Jadi sesuai budget. Iya, sesuai budget. Sebagai mahasiswa mah irit-irit, apalagi anak beasiswa ya. Kalau saya sih Kak yang kerja di sini itu rela untuk tinggal di asramanya, tahu lah kan Kak Rudi, tahu lah asramanya. Iya, oke. Udah kerja tinggalnya masih di asrama Lamduan itu kan. Iya. Yang biayanya itu kita karena jadi dosen jadi dikasih subsidi gitu lah. Jadi 600 baht per bulan. Itu 240.000. 240.000. Murah. Ya murah kan, itu kayak 2% sampai 5% dari gaji kayak gitulah. Jadi kan jadi sekali lagi tergantung gaya hidup gitu. Jadi Syukur sendiri sekarang tinggalnya di asrama kampus. Iya. Kalau Halid gimana? Di asrama juga? Enggak, kita anak master itu nggak boleh tinggal dalam kampus kalau di Chiang Mai. Oh. Sombong sekali. Beda ya? Beda. Jadi ini Halid di apartemen atau di mana sewa? Apartemen di sekitaran 3 kilo lah dari Chiang Mai University. Ya karena kan Chiang Mai secara umur pun memang secara umur dan kualitasnya itu kayak memang lebih tua dan lebih bagus dari MFU ya secara umum ya kan Lid ya. Jadi mereka kayak mau menjamin kenyamanan mahasiswanya untuk studi di sana. Iya, oke. Nah juga ada pertanyaan, sebenarnya ada dua orang yang menanyakan hampir sama pertanyaannya sih. Cuman ini ada dari Marifik Galar. Dia orang Filipina tapi sedang berada di Syakola sekarang. Jadi pertanyaan dia itu, I'm taking Bahasa Indonesia as my major in Syakola. I would like to ask, are there job opportunities open for Bahasa Indonesia teacher or translation jobs in Thailand? Or are there university or schools learning Bahasa Indonesia? Tadi juga ada yang nanyain juga ada hal yang sama, gue pakai Bahasa Indonesia. Dengar dia mendengar kalau di sana tuh ada pelajaran Bahasa Indonesia. Bener nggak sih? Nah, gimana itu di sana?
pelajaran bahasa Indonesia tersebut? Jawabnya bahasa Indonesia aja. Yang teman orang Filipina tadi bisa bahasa Indonesia berarti karena jurusannya bahasa Indonesia. Oke, let's try. Bahasa Indonesia aja ya jelasinnya. Iya. Di sini ada jurusan bahasa, bukan jurusan sih, mata kuliah bahasa Indonesia ada. Oke. So here at MFU we have 2 lecturers who teach bahasa Indonesia, and they are permanent lecturers. Gitu. Jadi ya permanen kerjanya Kak, bukan yang kayak ada beberapa di sini dosen bahasa Inggris yang kayak dosen bahasa Inggris itu programnya kayak per tahun gitu Kak. Jadi kita kerja setahun di sini, reapply lagi, jadi ada kesempatan untuk didepak atau dilanjutkan kontraknya. Sedangkan untuk dosen yang mengajar bahasa Indonesia mereka statusnya permanen. Jadi mereka sekali masuk keterima dan keterima selamanya, akan dikeluarkan kalau kita mau resign atau memang udah jelek kali performance-nya gitu. Jadi kalau untuk MFU untuk bahasa Indonesia welcome sekali untuk menjadi pengajar resmi. Untuk saat ini kayaknya kuotanya udah penuh, kayak 2 gitu loh. 2 memang dibatasin untuk 2 orang saja, tapi enggak. Kalau misalnya teman-teman yang dari Filipina, tadi ada teman yang kayak Filipina atau orang Aceh yang punya degree dalam untuk bahasa Indonesia, coba aja apply. Nanti kalau misalnya satu teman kita yang ada di sini itu mereka resign, kan bisa nanti di-calling sama MFU interview. Oke. Ada yang mau ditambahkan? Boleh saya tambahin ya? Oh ya. Oke, Magandang Hapong Mbak Firik. Ya, ini coba saya bahas sedikit. Jadi kalau belajar bahasa Indonesia di Thailand kita ada, kita punya jaringan yang namanya itu BIPA, Bahasa Indonesia Penutur Asing, atau or in English we could say as Indonesian Language for Foreign Speakers. Kita punya cabangnya itu di Bangkok, Chiang Rai tadi, di Narisua, kita masih ada. Tapi kebanyakan itu di Bangkok. Saya kenal sama ketua BIPA-nya juga, jadi kita bisa dan pengajaran bahasa Indonesia sangat intensif di sini, apalagi di Kamasan. Kenapa? Mereka melihat Indonesia itu sebagai negara unik yang sedang berbenah ya. Jadi kan mereka senang dengan pariwisata Indonesia yang mungkin sangat baru dan sangat bisa dijelajahi. Kalau belajar bahasa Indonesia di sini sebenarnya juga kita banyak dapat dukungan dari KBRI, kita punya Indonesia Commerce, kita punya event-event Indonesiaan. Iya. Lanjut, masih ada waktu, kita lanjut aja. Pertanyaannya cukup banyak. Mungkin tidak semua pertanyaan yang akan saya tanyakan. Nantinya kalau pertanyaan yang belum terjawab bisa langsung DM, langsung direct message ke narasumber kita ya. Langsung, nggak apa-apa ya. Jadi ada pertanyaan lagi nih. Nah, kalau di Thailand sendiri, nah kita misalnya kuliah di Thailand, kemudian kan kebetulan nih narasumber kita dua-duanya langsung mendapatkan pekerjaan di sana, kemudian Khalid juga mendapatkan pekerjaan dan juga langsung bisa melanjutkan studinya. Nah, kalau untuk lulusan Thailand sendiri, ini kayaknya lebih tepatnya pertanyaannya ke saya. Kerja di balik ke Indonesia itu sebagai apa gitu? Kak Nuri jawab. Jawab sendiri ya. Moderatornya yang jawab sendiri ya. Saya alumnus. Iya, jadi nggak usah berkecil hati. Lulusan Thailand diakui di Indonesia. Jadi tidak diakuin saja di Thailandnya aja, tapi juga diakuin di Indonesia. Pastikan kalau misalnya kita mau balik ke Indonesia, mau bekerja di Indonesia atau melanjutkan studi di Indonesia, kita ada yang namanya legalisir ijazah. Don't forget itu, jangan lupa kita legalisir ijazah kita ke Dikti ya, ke Dikti. Itu nggak lama dan nggak juga mahal. Kalau misalnya mau ngurus sendiri bisa, atau mau ngurus pakai orang lain juga bisa, jasa orang lain. Nah, itu dipastikan legalisir ijazahnya dulu. Kemudian kalian bisa melamar kemana aja, diakuin. Don't worry, oke? Jadi apalagi lulusan-lulusan Bangkok seperti yang Mevalong University, terus ada IT, ada Chiang Mai University, itu termasuk top-top university yang sudah terlist di Dikti kita. Jadi jangan khawatir untuk
kuliah di sana, balik lagi ke Indonesia, mau bekerja, mau lanjut S2, mau lanjut S3, silahkan gitu. Promosi ya. Bukan endorse, cuman mau sharing juga, bukan endorse ya, nggak dibayar kok. Promosiin Thailand. Oke. Bagi teman-teman yang udah mau nanya banyak lagi, nanti misalnya mau sharing, mau tanya, mohon maaf banget kita nggak bisa nanyain satu-satu, cukup banyak pertanyaannya kalau kita lihat di chat box-nya ini. Intinya saya kasih kesimpulan aja, kalau kalian memang pingin banget bekerja atau studi lanjut ke Thailand, pastikan bahasa Inggris kalian dulu dengan nilai yang diakui oleh TOEIC, TOEFL, IELTS, ya kan? Nggak terlalu tinggi, nggak matok tinggi. Udah kayak orang jualan ya, nggak matok tinggi. Cuman kalau untuk IELTS tadi cuman 6 ya, nilainya 6. Kalau untuk TOEIC sendiri kira-kira 700 poinnya. Kalau untuk satu lagi apa? ITP 500 ya. 500. Kira-kira ya 500. Nah, itu jadi persiapkan dulu bahasa Inggris kalian dengan matang. Kemudian bisa cari-cari informasi beasiswanya. Nah, kalau untuk lembaga penyedia informasi beasiswa Thailand ini sendiri ada nggak sih untuk Khalid dan Syukur? Lembaga penyedia informasi ya, misalnya gitulah. Kalau kita apa ya? Kayaknya nggak ada deh. Mungkin orang sendiri bisa ngasih informasi kali ya. Kalau biasanya kalau di negara-negara lain tuh kayak ada agensinya, agen yang gitu kan untuk ya, studi. Agensi. Kayak di Myanmar itu ada. Tapi kalau di Indonesia kayaknya nggak ada. Belum ada ya. Jadi kayak biasanya kita dari networking aja sih, teman ke teman atau ke dosen biasa gitu. Kayak aku dulu kan dari Kak Ruri kan. Ya, lebih ke networking. Jadi pastikan network banyak-banyak ya. Betul kan. Ya, Khalid? Ya, atau mungkin gini, kalau lembaga beasiswa ya, tadi kayak Bang Syukur networking, atau mereka jemput bola, apa sih benar-benar jemput bola ya? dari Mahidol gitu. Jemput bola. Jadi mereka spesialisasinya jadi di bidang kedokteran, keperawatan, mungkin juga di bidang farmasi. Nah, itu biasanya mereka buat sesi open interview di Indonesia, di beberapa kota, misalnya di Medan atau di Surabaya atau di Jakarta pastinya. Tapi itu dari semua kampus paling cuma Mahidol, karena Mahidol mungkin dia reputasi di Indonesia. Maka tadi saya bilang kan, kalau mau dapat informasi beasiswa gitu, aktif sering-sering lah nengok fanpage-nya Permita gitu, atau PPI Thailand atau PPI Dunia, karena di situ mereka punya jaringan internasional yang mereka punya link beasiswa kemanapun. Dulu itu ada program namanya kalender beasiswa. Jadi kita ada kalender, itu dikasih nampak setelah bulan ini kita bisa apply kemana aja nih. Tapi nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Oh gitu. Mungkin bagi teman-teman yang mau cari link beasiswa terbaru ke Thailand ataupun kemana aja, sering-sering cek website masing-masing kampus ataupun cek website kayak biasanya OIA juga nyediain link-link beasiswa, mereka akan share OIA. Terus juga teman juga kadang kalau sesama hobi itu cepat informasinya ya. Kalau hobi sesama pencari beasiswa biasanya itu pejuang beasiswa itu pasti akan saling sharing. Oke. Hari ini, wow, nggak terasa ya sharing kita. Nggak expect ya, ternyata banyak iya, dan juga banyak yang udah bergabung di sini di webinar kali ini. Terima kasih banyak bagi peserta webinar. Yang belum terjawab pertanyaannya bisa langsung hubungin narasumber. Ada Syukur, ada Khalid, langsung aja DM mereka. Atau saya. Oke. Saya udah bukan alumnus ya, Oke, boleh. Nah, itu juga udah di-share oleh OIA untuk isi formulir yang ingin mendapatkan sertifikat L, langsung aja diisi. Udah di-share oleh OIA sendiri. Terima kasih banyak
Untuk syukur, untuk Khalid, untuk Makasih, Kak. OIA juga yang udah menyelenggarakan acara ini. Untuk teman-teman yang udah hadir, terima kasih. Khop kun Kak. Sampai Khop kun, jumpa Kak. lagi. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.